pernah terjadi dalam sejarah. Di bawah rezim militeristik, tak ada yang berani melawan keinginan Soeharto, termasuk orang Dayak seperti Kuneng. Nggak bisa dihalangi itu. Nggak boleh dihalangi. Ya kalau ada kata-kata aja menghalangi, sudah kita diseret kayak kepolisian dulu. Atau bisa langsung di PKI kan? Iya, di PKI kan gitulah. Jadi kita tuh nggak berani apa-apa dulu tuh. Apa maunya aja. Misal bilangnya A. Setahun setelah pengundulan hutan skala besar itu, tahun 1997, untuk pertama kalinya Kalimantan mengalami kebakaran lahan dan kabut asap terbesar dalam sejarah. Sebagai ilustrasi, ini kondisi kabut asap tahun 2015. Proyek 1 juta hektar sawah Jenderal Soeharto itu gagal. Bendungan dan saluran irigasi mangkrak hingga kini. Mei 1998, rezim Soeharto tumbang, 2 tahun setelah ia menumbangkan jutaan hektar pohon di Kalimantan. Setiap tahun, lokasi ini menyumbang kebakaran dan kabut asap yang merugikan jutaan orang. Sawah yang berhasil di Kalimantan justru bukan sawah yang dibangun Jenderal Soeharto, melainkan yang dirintis para transmigran sejak era 1980-an. Sawah-sawah inilah yang ikut digarap oleh militer di era Presiden Joko Widodo. Dan hasil dari proyek food estate Presiden Jokowi itu sama sekali jong nih, nggak ada harapan lagi sudah seperti ini. Tapi Jokowi terus memperluas area food estate hingga 16.000 hektar. Presiden Jokowi juga menyerahkan urusan lumbung pangan ini kepada Prabowo yang saat itu menjadi Menteri Pertahanan. Salah satunya di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, untuk membuka perkebunan singkong seluas 31.000 hektar. Food Estate Singkong Jenderal Prabowo ini dimulai dengan membuka 600 hektar hutan di Tawai Baru. Proyek singkong untuk bioetanol ini pun dijaga tentara. Dan seperti Jenderal Soeharto, proyek Jenderal Prabowo ini pun gagal. Dengan reputasi ini, Joko Widodo dan Prabowo justru sedang membuka 2,5 juta hektar di Papua. Setelah Jenderal Soeharto, Presiden Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono juga mencoba membuka food estate di Papua sejak tahun 2010. Namanya Merauke Integrated Food and Energy Estate atau MIFE. Proyek ini juga gagal. Lalu di lokasi yang sama, Jokowi berusaha meneruskan dengan proyek mencetak sawah 1,2 juta hektar yang juga gagal.